Ternyata kita nggak kekal di alam arwah, pindah lagi kemana? Alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di perut emak 13 bulan. Yang bunting kebo, yang keluar langsung kumisan. Ini kelamaan ngetem dia. Maka 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh, ditiupkan ruhnya, dicatat jodoh, rizki dan ajalnya. Maka 4 bulan 10 hari sempurna bocah dalam perut. Maka ada istilah 4 bulanan, itu dibacain surah Yusuf, tafaulan agar akhlaknya kayak Nabi Yusuf. Kandungan udah gede bu, baca tuh ya kan, Hanna waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil ma'bud. Dibacain tuh kalau udah 9 bulan, bacain tuh supaya keluar bocah cepet. Bacain po, yang baca lakinya usap dari atas ke bawah. Bacain alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, musabnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jangan ke atas ke bawah, kagak naik-naik lagi bang usapnya. Wah, daerah titik penalti diusap. Yang kesian emak nih orang perempuan, 9 bulan perut mules, Allah, penyakit 1000 jadi 1. Dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, kita orang laki nyamperin dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mah po, bener bu. Ya Allah, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Pas keluar brol ke alam dunia, emak sakit perih berlumur darah, emak ngerinti. Apa yang diucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Emak bengong aja, kata bidan, alhamdulillah bu, anak ibu sehat normal, beratnya 3 kilo ditimbang. Itu emak bengong aja. Kok bengong bu? Iya saya heran aja bidan, kok masuk 3 on keluar 3 kilo. Hebat-hebatnya mak ada capeknya. Bapak yang tampil punya anak kecil tengah malam, empok masih melek aja, empok udah capek banget, udah ngantuk banget, ya Allah masih melek aja tuh bocah, ya kan, ya Allah pasti ngomong itu, ya lah baba lu mana sih, ya Allah baba lu gantiin apa nih bocah, ya lah mata gua udah ngantuk banget ini, lu apa temenin ini bagaimana kayak bocah lagunya takut-takutin kayak biar bocah tidur. Lah orang laki emang akalnya banyak cin, dia keluar rumah ngempet di pojokan jendela sambil nongkrong begini, emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur, padahal sih bapaknya dianjing-anjingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu, bantu deh ya. Oke, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, ini monitor ini hidup nggak sih bang? Kontrol ini hidup nggak? Oh nggak kedengeran suara saya. Halo, tes 1. Ehonya turunin bang, suara asli aja. Coba tes, ngadepin coba biar ada kontrol saya. Nah, tes 1 2. Sian jamaah banyak ini. Halo tes 1. Dah. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum
wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para guru, para kiai, para asatidah, terkhusus guru-guru kita yang hadir, diantaranya guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmadi LC, guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Masan MAP, hadir tengah-tengah kita Bapak Lurah Petukangan Utara Bapak Haji Sopwani MSI, dan Sohibul Bait abang saya Bang Haji Teguh beserta istri dan keluarga, Ketua RW 011 Al-Mukarram Bapak Haji Guntur Eskom, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya karena cuma 5 yang ditulisin. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Segenap jamaah, para ibu, para bapak, hadirin jamaah majlis maulid sekaligus majlis haul yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini. Dalam rangka maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus haul akbar. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka mengiringi doa dan sekaligus peringatan haul dan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kumpul dan hadir kita, doa-doa kita yang kita panjatkan pada malam hari ini rusak, soundnya rusak. Tadi kenceng. Tes kecil banget emang ini bang. Iya, jadi kalah sama dangdut. Ketahuan masih bosan dari rumah aja. Jangan dipakai. Cek kalau ini iya bener emang kecil saja, dengar kecil kok. Udah pelan-pelan kali. Sian tukang sound mudah di DP-in. Oh ganti mic, coba ganti mic. Cek halo. Nah kabel merah nih bang, bassnya turunin dikit. Kayak nggak kedengeran juga di belakang. T1 halo, kedengeran po? Enggak. Oh enggak, no yang ono protes enggak katanya. Apa nih? Saya coba cek. Halo, dengeran po? Oh no, yang di sono enggak kedengeran enggak? Ini ngapa begini aja? Udah biarin po, nih antepin. Bisa bagaimana udah? Alhamdulillah, puji syukur malam ini kita bisa hadir dan berkumpul di kediaman Bapak Haji Teguh dalam rangka memperingati maulid dan sekaligus haul keluarga besar beliau. Saya yakin apa yang kita baca dari mulai pembacaan khatmul Quran ya, malam ini kita hadir memperingati maulid dan juga sekaligus memperingati hijrahnya Nabi dan memperingati wafatnya Nabi. 12 Rabiul Awal adalah kelahiran beliau, hijrahnya beliau dan wafatnya beliau. Maka kaitannya dengan haul sangat jelas bahwa setiap kita yang lahir ke muka bumi ini pasti akan mengalami yang namanya pindah alam, ya Bu. Mula-mula tinggal kita bukan di sini, bukan di petukangan, tapi di alam arwah. Berapa lama di alam arwah cuma Allah yang tahu.
Ternyata kita nggak kekal di alam arwah, pindah lagi kemana? Alam arham, alam kandungan emak. Berapa lama di situ? Ada yang tinggal di perut emak 13 bulan. Yang bunting kebo, yang keluar langsung kumisan. Ini kelamaan ngetem dia. Ada yang tinggal normal 9 bulan, ada yang 7 bulan. Maka kandungan 7 bulan itu tua, itu anak dalam perut. Naik 8 bulan balik muda lagi, naik 9 bulan balik tua lagi. Maka 4 bulan 10 hari ditiupkan ruh, ditiupkan ruhnya, dicatat jodoh, rizki dan ajalnya. Maka 4 bulan 10 hari sempurna bocah dalam perut. Maka ada istilah 4 bulanan, itu dibacain surah Yusuf, tafaulan agar akhlaknya kayak Nabi Yusuf, bukan mukanya. Lo biar 40 kali dibacain surah Yusuf, kalau mak bapaknya hitam tetap aja keluar lutung, ya kan? Tapi tafaulan akhlaknya kayak Nabi Allah Yusuf. Dibacain surah Maryam, tafaulan agar anaknya perempuan kayak Siti Maryam, bukan mukanya, akhlaknya. Siti Maryam wanita suci, nggak pernah kejamah laki-laki lain. Lahir ke dunia bersama siapa? Imran dan Hana. Lahir Siti Maryam, pengen punya anak laki-laki, tapi Allah kasih perempuan Hana. Nah, lahirnya yang namanya Maryam. Maka dibaca tuh ketika kandungan udah gede, Bu, baca tuh, ya kan? Hana waladat Maryam wa Maryam waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud bi qudratil ma'bud. Dibacain tuh kalau udah 9 bulan, bacain tuh supaya keluar bocah cepet. Bacain po, yang baca lakinya usap dari atas ke bawah. Bacain alam nasroh laka sodrok wa wadona anka wizrok, musabnya ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Jangan ke atas ke bawah, kagak naik-naik lagi bang usapnya. Wah, daerah titik penalti diusap. Engkong tahu mak. Maka dicatat tuh, dengar. Maka itu yang disebut apa ibu? Tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum lahir dan pendidikan anak sesudah lahir. Sebelum lahir ternyata bisa dididik, tergantung emak bapaknya. Dibacain sholawat, tafaulan, tabarukan, alhamdulillah. Tuh, makanya 4 bulan 10 hari hidup, lama-lama 9 bulan, saat-saat melahirkan. Ternyata tidak kekal di alam perut kita, pindah lagi ke petukangan. Mati lagi. Enggak kekal kita di alam perut, pindah kita kemana? Ke alam dunia. Saat pindah diperlakukan dengan baik. Yang kesian emak nih, orang puan 9 bulan perut mules, Allah, penyakit 1000 jadi 1. Dicari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, kita orang laki nyamperin dikit banget, sabar neng, emang udah bagian lu segitu doang. Orang laki mah po, bener bu. Ya Allah, dibawa ke bidan, periksa pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Ya Allah cing, laki panik bang kita, bini mau beranak panik, tapi sempat ngerokok. Ya kan, ya kan. Pas keluar brol ke alam dunia, emak sakit, perih, berlumur darah, emak ngerinti. Apa yang diucapin? Alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah, keluar anak kan tunjuk dia gara-gara lu nih sialan. Enggak lah, emak bengong aja, kata bidan, alhamdulillah bu, anak ibu sehat normal, beratnya 3 kilo ditimbang. Itu emak bengong aja. Kok bengong bu? Iya saya heran aja bidan, kok masuk 3 on keluar 3 kilo. Emang ada 3 on? Ya kalau nggak caya ntar pulang
Timbang po. Gampang aja bedanya, kalau dicolek langsung bangun itu 3 on. Kalau diem aja 2,5. Ngapa po? Nggak kedengeran. Lo jangan salahin saya. Salahin tukang son lah kalau nggak kedengeran, masa saya juga. Wow. Nih luar biasa, lahir ke dunia brol ke alam dunia, emak sakit, emak perih, berlumur darah. Alhamdulillah anak gua selamat, alhamdulillah. Ternyata kita di situ ibu lahir lagi ke dunia, pindah alam arwah, alam arham, nggak kekal di alam arham, pindah ke alam dunia. Saat di alam arwah kita udah teken kontrak di hadapan Allah. Apa kontraknya? Ketika ruh manusia diciptakan oleh Allah, maka ditanya itu ruh manusia, Allah bilang, alastu birabbikum, qalu bala syahidna ya Rabb. Maukah kamu mengakui bahwa aku ini Tuhan kamu? Maka ruh manusia seluruhnya menjawab, bala syahidna ya Rabb, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Biarin nih ceramah begini mesonnya. Iyalah, boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak ini lah. Mantepin aja, biarin, mantepin aja. Tadi Kori kesian banget tadi guru kita kok begitu. Lah iya, kalau ceramah beda sama pidato. Pidato mah sambutan gampang aja. Kalau pidato ceramah kan beda po. Lah pakai intonasi, gerakan jangan sembarangan. Iya, lecet gorokan ini. Makanya pelan-pelan di sini kedengeran nih, kalau sini sono katanya nggak kedengeran, no emak-emak protes ya kan. No salon dihadapin ke sono bunyi kagak sebenarnya? Enggak bunyi. Mana? Ya udah bagaimana kayak caranya? Itu juga nggak bunyi juga bang, nggak bunyi ke sono. Nggak bunyi, di sini aja nggak kedengeran ya. Iya, yang tengah juga nggak bunyi, biarin dah. Mana live streaming lagi, kesian batin, ntar hasilnya jelek. Hai dede. Ya elah ilallah, emang kagak ada sound lagi apa dah? Bang Teguh dah. Elah orang banyak begini, saya tengkerakak krekek, aduh. Iya, aduh. Bu, nih terus pindah lagi kita dari alam arwah, pindah ke alam rahim, pindah ke alam dunia. Alhamdulillah. Tumbuh kita dari anak-anak, tumbuh kanak-kanak, tumbuh jadi remaja, akil balik. Ketika akil balik kita diminta pertanggungjawabannya oleh Allah, kita mengakui bahwa Allah itu Tuhan kami. Artinya apa? Kita mau ibadah. Maka ini semua persiapan kita. Buat siapa? Buat kita sendiri. Karena kita sudah tekan kontrak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Ini hari kita lagi pindah, Bu, nih pindah alam yang ketiga, namanya petukangan. Di sini kita harus benar-benar buktiin janji kita kepada Allah. Kita mau ibadah, kadang janji kita sering kita lupain, Bu. Banyak perintah Allah yang kita lalui gak pernah kita ingat. Disuruh ngaji ada aja alasannya. Po ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Hai, ngaji nungguin tua-tuaan. Iya, kalau umur panjang, kalau udah tua kan disindir sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Karang udah berasa, udah berasa banget karang. Umur jangankan 50, 40, 35 udah banyak godaannya penyakit. Mata yang tadinya awas, kulit itu udah pada lentur. Gigi banyak yang gugur. Makan cuma bisa membubur. Diajak ngomong kadang ngelantur. Dikit lagi digotong masuk ke dalam. Ini hari peringatan buat kita, peringatan maulidnya Nabi dan peringatan haul. Haul ini merupakan bentuk pelajaran kau buat kita. Apa sih manfaatnya haul? Pertama, manfaatnya haul buat orang yang kita haulin.
almarhumin wal marhumat keluarga besar Bapak Haji Teguh ini girang, gembira dapat kiriman doa semuanya. Kenapa? Karena mereka bukan mati, mereka pindah doang, pindah dari dunia ke alam barzah. Kata siapa mati? Kata yang hidup. Ya kan, ya kan? Si Fulan mati noh, kata siapa? Kata yang hidup. Padahal mak yang lagi ngalamin pindah list nih, waktunya sudah habis. Kata Allah, siapa yang lu mau cabut nyawanya? Ini orang yang suka berbuat amal soleh. Saya nggak sembarangan nyabut ya Rob. Ya udah, pertama kau cabut nyawanya dari mata dulu. Dicabut dari mata, ternyata berat, empok, berat bang. Matanya diperiksa masih sehatnya, sering ngaji, sering lihat kitab. Waktu ngaji padahal nggak bisa baca kitab, dia baca aja tuh. Dia liatin tuh kitab, gurunya kebet, dia kebet, gurunya tutup, dia tutup. Temen nyolek halaman berapa po? Au, boleh kebet doang, lu nanya gua. Matanya sering lihat kitab, matanya sering nangis di keheningan malam, matanya keluar air mata saat dia munajat kepada Allah. Israel nggak sanggup, ya Rob, jangan kau cabut nyawanya tuh kata Allah. Jangan Israel, tunda. Dari mana terus ya Rob? Cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut, ternyata berat juga cing. Mulutnya basah kalimat thayyibah, sering zikir, sering baca sholawat. Mulutnya nggak pernah ngomongin orang, ngata-ngatain orang. Mulutnya nggak pernah lemes ngomongin orang. Ya Allah po, Israel bingung. Kalau dari mulut nggak sanggup kata Allah, cabut nyawanya dari tangan. Dari tangan dicabut juga sama Israel po, berat. Ya Allah, diperiksa, tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, nggak pelit, nggak medit, nggak koret, butut gasiran, pantat kuning, bol nontot nggak ada. Tangannya po baik sama orang, berbagi. Sering banget kalau sholat Jumat ngantongin duit di baju kokonya. Jangan sembahyang Jumat rapi doang, udang-udang kayak ban Vespa aja pakai, sorban nyengser, illallah, tasbih pakai biji pinang, je tarik krosok. Wah, tromol masih jauh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kotak udah deket, astagfirullah, astagfirullah. Kotak udah jauh, alhamdulillah, alhamdulillah. Wah Allah po, padahal duit tadi kantong banyak banget itu. Ada cepean, ada gocapan, ada 20, ada 10, ada goceng, ada 5.000, ada 2.000, ada ribuan duit di kantong, ngoceh semua. Kata yang merah, gua pasti dicomot nih, dimasukin. Yang gedean lu, gua yang biru pasti gua yang diambil. Yang 20 nyaut, lu juga kegedean 20. Gua nih yang diambil. Ceban nyaut, ya ini dia nih yang rada-rada ungu, gua kali nih. Yang krem nyaut goceng, loh gua lah. Yang 2.000 pendatang baru nyeletuk gua. Yang 1.000-an mah nggak ngomong, diem aja po, dia ngempet pojokan kantong. Kata ribuan nyeletuk, lu pada ribut apaan sih, tetap gua ntar yang dicomot tuh. Kata yang 1.000, bener banget ribuan dicomot bu, lo ilong ngagul langsung ribuan. Apa gua kata, gua kan yang diambil. Udah kuplek buat bu, ribuan dilempengin bengkok lagi, lecek banget ya, dimasukin ke kotak. Doanya banyak banget, ya Allah panjangin umur ya Allah, ya Allah berikan keberkahan ya Allah, banyakin rezeki saya ya Allah, masukin saya surga ya Allah. Malaikat negor 1.000 kumpul dekil surga lagi lu. Ini kalau kita bapak-bapak pada sadar aja bu, ingetin. Makanya kalau Jumat bapak-bapak laki kita tuh kalau sholat Jumat, kalau pada sadar ngantongin duit yang banyak-banyak, 10.000 aja lah. Masjid muatnya 300 orang, itu jamaah 400 orang. Kalau semuanya 10.000 kan dapat 4 juta. Kalau 400 orang siapin 2 juta buat khotibnya, 2 tuh 2 juta simpan buat kas lah. Khotib dikasih 2 juta, subuh udah nongkrong. Jarang-jarang. Ya bu, nih ya Allah, dari tangan gak sanggup kata Israel, ya Rob dari tangan saya nggak bisa dah, cabut aja dari kaki. Kata Allah, dicabut nyawanya dari kaki, berat juga cing. Dilihat kakinya sering datang ke majelis ilmu, sering kumpul sama ulama, demen sama habaib, demen sama kiai. Ya Allah, orang yang model begitu jangan lu cabut dari kaki. Makanya 40 hari sebelum kita meninggal dunia cing, itu Israel udah ngetes lewat kaki kita. Itu yang rematik yang sering angot,
encoknya sering kumat ya, asam uratnya sering kambuh. Israel lagi ngetes itu. Ditarik ma Israel, dilepas lagi, ditarik diulur lagi baik-baik. Saya juga tahu banyak yang kesemutan udah di sini. Ya Rob, mata, mulut, tangan, kaki nggak ada yang saya bisa sanggup cabut ya Rob. Kalau begitu kata Allah, Israel, kau masuk ke surga, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelin orang yang lagi sakaratul maut itu, dibawain itu kalimat la ilaha illallah, sambil menghembuskan napas terakhir dia senyum sambil membaca kalimat la ilaha illallah. Meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya menyebut kalimat la ilaha illallah, masuklah ia ke surga. Meninggal husnul khotimah, alhamdulillah, diumumin nama marbot di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama datang takziah, Bang Teguh datang, Bang Zuhri datang, semuanya kiai pada nyampe, RW juga datang. Ya Allah, ditutupin kain putih yang jarang-jarang itu Bang Udin, mujur ngalor, dibuka sama RT. Ya Allah, RT pulang dah. Itu yang meninggal Bang Udin, matanya merem, mulutnya senyum. Sambil jalan pulang takziah, RT ngomong sama RW, Pak RW, si Udin kayak gak mati ya. Enak meninggalnya, saya lihat senyumannya. Iya teh ya, kita pengen meninggal begitu. Iya, itu ngapa pelan banget ngomong, belum makan kali. Bu, tapi sebaliknya Bang, orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama habaib pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Nih orang masuk ke dalam kubur, pas mau meninggal dunia kata Allah cabut nyawanya tuh orang. Udah ada catatannya, udah ya Rob, dari mana saya cabut? Jadiin satu aja kata Allah. Dari mata, mulut, tangan, kaki dijadiin satu sama Israel. Sewot banget Bang, lo tarik burubul. Saking sakitnya matanya melotot, tangannya becengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Datang takziah RT, bos singkap, kaget RT, ya Allah ada uka-uka, serem meninggalnya. Yang datang tahlil kagak ada yang nyampe, pulang takut dimediin. Anaknya manggil, Amil, buruan apa Mil, buruan Mil, gua udah Mil mandiin bapak saya Mil, dimandiin sama Amil, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebegin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar Bang. Lagi ditekan perut kita, ada yang nanya dari atas, Ibu, ya benar Adam, aina badanukal qawim. Hai anak Adam, mana badanmu yang dulunya kuat, nggak bisa berkutik apa-apa lu. Dikorek mulut kita Amil, dibersihin sama Amil. Ya Allah, ada yang nanya lagi, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang nggak bisa ngomong apa-apa lu. Setelah rapi kita dimandiin, Ibu, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus pakai kain putih, dibungkus lagi pakai tiker, dimasukin lagi kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal Bu. Kendaraan angker sedunia itu, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana Bang? Pindah. Ngapa udah pindah aja? Kontrak udah habis. Yang nganter ke kubur tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh. Keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang yang dua, balik pulang po. Keluarga kagak ada yang menemenin dalam kubur, nggak bakalan mau dah.
Laki kita yang katanya sayang banget sama kita, cing, wah kita mati kagak bakal nemenin. Laki kita paling sedihnya 7 hari. Dapat sebulan udah bisa nyanyi. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dikam kesunyian. Ya Allah, ya Tuhan, hindari godaan syaitan. Terorin, 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 terorin. Sedang ku menyayangi, sedang ku mengasihi istriku yang tercinta, kini telah tiada. Ku hanya manusia, tiada berdaya. Dialah yang kuasa segala-galanya. Semoga diriku di ya bu lah, laki udah bisa nyanyi gituan. Bini kali saya nemenin ada kali bini lah kagak sih. Bini mah dapat masa idahnya habis, katain lu cancongin sama orang. Ya kan. Anak saya banyak Ustaz, pasti ngikut nih anak saya masuk ke dalam kubur. Kagak po, anak lagi dapat sebulan kita mati juga. Girit ya taruh di mana baba ini ya? Bu Allah, sertifikat mana nih? Kagak taunya ditinggalin sertifikat vaksin doang. Kagak nemenin. Pak Ustadz, saya punya teman banyak ini. Wow, saya mah relasi saya di mana-mana, link saya banyak. Wow, teman saya ada, saya mau punya teman CS kental. Wow, kemana aja dua-duaan mulu saya sama dia. Wow, punya rokok sebatang, karang potes sebelah. Pas kita dikubur, teman kita agak mau ngikut dalam kubur. Kagak. Pas lagi diuruk, kencangan dia nginjeknya malahan. Biar padet lu, jangan balik-balik Ji ya. Tuh, temen. Kagak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Keluarga nggak ada yang masuk. Harta Pak Ustadz, saya banyak harta saya. Enggak, jangankan mobil yang mewah, motor yang mewah, kerja. Ya Allah bang, Masya Allah, jangankan mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Nggak ada yang kita bawa. Jangankan mobil mewah, motor mewah, pulang nguburin tiker ketinggalan. Sampai diambil tiker, sampai tiker kita nggak ditinggalin juga. Berapa duit sih harganya tiker, cing? Yang ikut masuk dalam kubur adalah amal kita. Orang mati diikutin amal, bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah enak, yang cakep-cakep aja kita bawa, yang jelek kita tinggal. Itu kalau bawa. Tapi hadisnya jelas, yutsba'ul mayyitu, orang mati diikutin amalnya. Amalnya bagus, amalnya jelek, tergantung orang itu sendiri. Ada yang suka berbuat amal soleh, Masya Allah po, masuk dalam kubur munkar nakir kagak serem-serem bang, nanya kita, bu ilah malah nyamperin kita. Lu nyampe Ji, tuh ngajak kongko sehat, alhamdulillah. Gimana petukangan? Aman. Ji, gua menanya lu jawab ya. Marobuka. Lah kita jawab, orang suka amal soleh kita. Marobuka. Terjawab, Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, lu gapa amat Ji. Dah gua merah dah. Merah Pak, munkar nakir becir dia. Enggak nanya lagi. Pas kita kita ngelihat orang cakep nemenin dalam kubur, nanya, man anta lam ara fid dunya ajmal minka, siapa anda sehingga pernah ngelihat orang secakep anda di dunia? Orang itu jawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah, luar biasa. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh bang, dikasih nikmat panjang umur, gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher kecil, kenapa leher botol kecil? Dicetekin mulu sama dia ya, kagak bakal keangkat. Saking beratnya tuh pentungan. Munkar nakir ngambil OTW, ngambil pentungan, naik Grab. Berangkat pas ditanya di kagak nyaut. Marobuka, hajar kir, siap kar, gede bu Allah po, sendi-sendinya mental, kulitnya pada mental, tulang copot.
tulang copot nih po, tulang copot, kulit mental baru teriak dia di hadapan Allah. Teriakannya menyesal di hadapan Allah. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia, ke petukangan bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Moren kemana aja lu? Budak lu," dibilangin, "lu budak lu." Nih yang tukang naikin pajak rakyat kayaknya lu nih, gue kenalin bang. Ini dia nih yang ngasih MBG beracun, dia ini. Naudzubillah min almarhum wal magfurlah, almarhumin wal marhumat yang dihaulin tadi banyak tulisannya. Di sini saya dikasih fotonya ada tuh, situ semua banyak. Ya Allah, ini malam girang gembira dikirimin doa bang. Kenapa? Karena mereka hidup, mereka bisa ngelihat kita nggak bisa melihat mereka, Bu. Maka kita kalau ziarah kubur itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu para penghuni kubur jawab salam kita, waalaikumsalam. Cuman yang denger kagak pada denger, Bu. Andai kata denger kagak jadi ziarah. Ada papa-papa pocong, ribet. Makanya ini girang gembira. Manfaatnya haul buat orang yang dihaulkan. Yang kedua, bermanfaat buat siapa? Buat orang yang bikinin haul. Bapak Teguh beserta istri dan keluarga, ini saya yakin adalah tanda bakti seorang anak buat orang tua. Mertua orang tua sama aja ya Pok. Dibikinin haul begini, harta, tenaga, pikiran yang dikeluarin, yakin dibalas Bang Teguh dengan pahala yang lebih dari apa yang kita keluarin. Jangan kecil hati ngurusin buat orang tua. Saya bener po kalau ngomongin orang tua, jelas, tegas. Kenapa? Kita belum bisa balas budi mereka. Kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua kita, kagak bakalan ketebus. Apalagi yang namanya emak. Ya Allah, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat satu orang emak. Tuh hebatnya emak. Bapak kita apa enggak hebat? Lah hebat. Satu bapak bisa ngerawat 4 emak. Bo. Lebah. Girang banget dia. Oh, kamu ketahuan. Udah metik dia. Giginya hilang atuh metik. Ya Allah, jangan sembarangan sama orang tua, bener Bu? Lah iya, Masya Allah, kita belum seberapa balas budi sama orang tua. Ada bocah kampung saya bang, babanya mati. Itu kan tahlil tiap malam tuh. Pas malam ke-6 lagi ngeluh aja sama saya. Ya Allah, tadi pala puyeng buat ini. Deh, mana besok malam ke-7 tahlil, duit belum kelihatan ini. Lu gimana caranya? Ya Allah, puyeng bata begadang mulu, puyeng tiap malam nganterin orang ngaji pada semuanya. Lagian aki-aki pakai mati. Dia kata gitu. Lah siapa mau kesel bang? Lu baru 7 malam gadangin orang tua lu. Lu berapa tahun digadangin sama bapak lu? Saya bilang begitu. Sehebat-hebatnya mak ada capeknya. Bapak yang tampil punya anak kecil tengah malam, empok masih melek aja, empok udah capek banget, udah ngantuk banget. Ya Allah, masih melek aja tuh bocah, ya kan? Ya Allah, pasti ngomong itu, ya baba lu mana sih? Ya Allah, baba lu gantiin apa nih bocah? Ya Allah, mata gua udah ngantuk banget ini. Lu apa temenin ini bagaimana kayak bocah lagunya takut-takutin kayak biar bocah tidur. Lah orang laki emang akalnya banyak, Cin. Dia keluar rumah ngempet di pojokan jendela sambil nongkrong begini. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing tuh di samping. Akhirnya bocah ketakutan tidur. Padahal si bapaknya dianjing-anjingin. Sampai segitunya tuh orang tua laki. Iyalah.
Jangan macam-macam kita sama orang tua. Lah, harta kita kumpulin, kita kadang-kadang masya Allah po ziarah kemana aja nyampe. Bukan berarti saya kagak doyan ziarah, saya juga doyan ziarah. Ziarah kemana aja nyampe, nyewa bus, ngutang-ngutang kita lakonin. Motong kambing ke keramat anu P3 5, ya Allah, emak masih hidup, boro-boro dipotongin kambing. Ayam yang udah telok biar kapuran belum pernah kita potongin. Bukan berarti saya anti ziarah, saya juga doyan ziarah. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, emak sama bapak dulu dong. Ya kan, iyalah, macam-macam emak. Emak tuh paling deket sama anak bang. Coba raba, empok nih jadi emak, raba deket banget sama anak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Nggak ada bapak-bapak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis? Bocah itu gue injak bapak. Kurang telaten ngurusin anak. Bener pok? Punya anak kecil lagi enak-enak makan tuh mak nangis tuh bocah dia tinggal makanannya tuh mak dia liatin, ya Allah anakku dia cebokin dulu, habis dia cebokin dia lanjut makan, nggak pakai cuci tangan lagi, udah langsung udah sambal kuning jadi satu. Duh Allah, anak sakit pok pasti empok perasaannya kayak apa, bener bu? Anak sakit meriang, emak juga ngikut sakit, pakai ngomong emak, neng jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Biar kata makanan ada di mulut buaya, kalau buat anak diambil tuh orang tua. Jangan macam-macam sama orang tua. Bener bang, kadang-kadang masya Allah saya punya saudara 13 itu yang hidup, emak anaknya 13 semuanya perempuan, laki saya doang dewek. Ya Allah, ingat zaman susahnya bapak orang tua, emang anak banyak, emang subur orang tua dulu mak, nggak pakai KB. Pakai KB juga, kalau KB sekarang keluarga berencana, kalau orang lu KB juga keluarga bererod. KB Wa ilaha illallah lah, tahun atu brol gampang banget beranaknya po, udah kayak kucing gampang banget beranaknya orang tua dulu. Lihat tuh anaknya banyak brol. Bapak pulang dari sawah kolornya basah, dia gantung depan pintu, lewat emak ketetesan bunting tuh emak, saking suburnya orang tua dulu. Jempo mah kagak cayaan. Agak ada istilah sesar po orang dulu mak. Loh, brol gampang banget beranaknya, masya Allah. Itu kan sesar bahasa bidan aja, bahasa sebenarnya kan nyasar. Nah iya, karena keluar bukan dari lubang. Iya, kata bidan itu sesar, tuh ilmu kedokteran, padahal menyasar. Keluar bukan dari situ, udah dicoak. Ya bu, tuh orang tua dulu anak banyak 13 po, ya Allah enggak. Kalau kita cerita zaman dulu ngenes banget dah. Gak enak cing, gak enak udah. Nasi sepiring anak 13, emak bingung doang bagaimana ngempaninnya nih. Emak dia cari daun mengkudu, berapa 3 bakul diirisin daun mengkudu samping rumah. Akhirnya kan nasi keuruk sama mengkudu, digoreng sama emak jadi satu. Wah lo cetong banget, hidup sampai sekarang alhamdulillah. Tuh emak kreatif banget. Men begitu dah, masuk hijau keluar hijau. Ya Allah, punya telur 2 biji po di dadar sama emak sampai tipis banget. Kadang ditaruhin daun kelor lagi jadi satu. Pas kita makan gak berasa telur, berasa minyak doang blemesan di bibir. Nasi. Tapi orang tua dulu anak banyak kagak ngerasa susah bang, enggak ngerasa susah. Makanya berkahnya orang tua dulu ada istilah banyak anak banyak rezeki. Bener, kebukti lebaran nyampe semua tuh. Orang tua dulu biar kata duit kagak ada, ekonomi kurang bu, tapi anaknya bisa ngaji semua, akidahnya kuat, agamanya kuat, masya Allah. Lu biar gak sekolah tinggi tong, tapi ngaji harus bisa. Tuh orang tua dulu bener bang, didik anak bisa ngaji, bisa baca Quran, udah agama lu dalemin, udah begitu doang. Makanya anak kadang-kadang anak bontot yang kasihan bang, udah kehabisan anggaran biaya, emak udah tua, bapak udah tua, akhirnya dia begitu dah magel. Iya, udah enggaknya anak banyak disisain yang bego atu. Iya, bego tapi bener lah, bego tapi bener po. Diajak ke jalan-jalan kagak mau, diajak ke mall nggak mau, tuh si bego. Dibeliin motor nggak mau, jangan mak, jangan beliin saya motor, saya mau nemenin emak aja di rumah. Kalau emak suruh ke warung, saya berangkat ke warung. Tuh bego.
Temennya ngatain, bego lu dibeliin motor nggak mau, biarin nggak apa-apa, yang penting emak gue jagain. Tuh si bego tapi bener. Emaknya masuk angin, jeborin balsem depan belakang, emaknya sampai kepanasan. Panas neng, panas, diambilin payung sama dia. Bego. Emaknya diajak, emak ntar besok ngikut saya nya mandi bola, atau dia siapinnya ya sampo nya sama sabunnya. Nenek diajak mandi bola, suruh siapin sampo sama sabun, kan PA tuh bocah. Hahaha. Tua, orang tua bang kagak ada ruginya kita ngurusin orang tua nih, masya Allah. Makanya berkah orang tua dulu. Lebaran anaknya nyampe semua cing, 13, 15 nyampe brerod. Maka saya ingat banget engkong saya tuh kalau mesen nih, kalau malam takbiran, engkong masih hidup, wak masih hidup, ngomong, Ji, Mad, Sin, Roh, besok gue bilangin lu nih lebaran ya, barang sini kumpul nih habis sembahyang Id, saudara lu banyak banget cilincing, merunda itu semuanya, nyok berangkat nyok siapin ya, muak brerod po. Emak bapak kita diajak, kita emak brerod, anak semua Allah po. Bapak kita di belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu bawa tenong dalam uli dodol wajib dibawa. Bapak kita keren pakai jas, man juga gak pakai, aja taruh di pundak. Dia jalan kaki gerah, celananya aja gulung gendengkul, becek, sendal lilinya aja tenteng, blok. Berangkat pagi pulang sore, kenal semua sama saudara kita. Makanya sih hafal banget silsilah saudara di mana aja nemu. Kenapa? Orang tua ngajarin kemana aja nyampe lebaran tuh. Maka orang tua dulu nggak ada kehilangan obor. Saudara kenal semua. Lebaran pada nyampe semua tuh. Malam takbiran udah dipesen, nyaluh bawain ono buat babak lo apaan kek, ono makanan bisa apaan bang, ini ada dateng ke rumahnya. Assalamualaikum nya nenek tidur kali malam takbirannya. Salam lah, lu nyampe tuh. Iya, lebaran gak bikin apa-apanya, bikin opor ayam doang ini lah. Emang laki lu punya ayam dari mana? Laki saya, ayam siapa tuh aja comot. Ya Allah lah, pakai emak kita tuh pakai nanya, lu makin bagi gua, anak lu udah tinggalin tuh, masih mikirin cucu. Udahnya gampang itu mah, ya udah lu taruh sono dah tuh. Lebaran pertama nyampe kita, assalamualaikum nya mbak. Ya lah, lebaran pertama air mata udah ngerujuk aja bang. Allah, assalamualaikum nya dalam lebarannya. Nangis sambil tawa kan, sambil ngomong agak jelas kok. Ya ilaha illallah po. Nangis saking salam orang tua, ngerasa dari jam 8 nangis jam 11. Habis nangis, laparnya ini habis bayang Id belum makan saya. Makan sono dong. Di dapur kali lu lihat ada opor itu, makan sono tuh. Emang bini lu malam yang bawain. Ya ilaha illallah. Itu anak sial di angkalan po. Dia yang bawain, dia yang makan. Lihat orang tua, lihat tuh sama cucu anak kita masih sayang. Makanya kalau nenek-nenek itu lebih sayang sama cucu daripada anak. Bener geng, dia lebih kekhawatiran cucu dia. Buktinya film Sidul, lihat tuh, ya kan? Sidul kan cucu. Engkong Tile sayangnya masih Atun, masih Sidul. Mandra anaknya, apa pernah disayang? Kagak Mandra. Sidul dibeliin motor, si Atul dimodalin salon, ya kan? Makanya Mandra kesel aja dia. Biarin. Orang banyak begini kagak ada yang nyenengin, nyakitin semuanya. Mandra minta apa nggak dikasih, ya kan. Lebih sayang sama cucu daripada mana. Biarin, giliran makan dah diumpet-umpetin, ya kan. Ada Mandra begitu, dia kerjaan gua, ya kan, bila perlu diumpetin, jangan kasih. Biarin gua mak. La ilaha illallah Mandra. Kenapa? Karena memang sayang banget sama cucu. Nih emak bapak kita, jangan harap bang kita mati, kita meninggal dunia didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua, jangan harap kita didoain. Hari ini Bang Teguh doain orang tuanya, ntar beliau wafat yang doain siapa? Anak cucu mantunya. Kenapa? Kelihatan mafil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapak kalong, anak kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Ya kan?
Iyalah, makanya kita generasi anak-anak kita ingetin, pengen bentuk jadi anak yang soleh. Bang Teguh beserta istri dan keluarga, ini ciri anak yang soleh, ingat sama orang tua, berbakti. Makanya almarhum wal maghfurlah engkong guru Abu Yaki Haji Nurul Anwar Ilsi, beliau itu guru saya, putra al-maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh Bekasi, ulama Bekasi, singa Karawang Bekasi. Beliau waktu ngaji, waktu ngajar, kumpul di majelis ilmu, di majelis taklim, beliau bilangin, apa kata beliau? Ingat dibisikin sama beliau, Fadilah, apa kata beliau? Berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib, bahkan lebih wajib lagi berbakti sama orang tua yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Kita kadang sering lupa bang, sama bapak buru-buru ngirimin Fatihah, ya kan? Ya kan, ya kan? Ini mereka girang semuanya, dibikinin haul, diundang semuanya, saudara, keluarga, Masya Allah, anak banyak nih, dikumpulin sama Bang Teguh saudaranya, rapat jauh-jauh hari, udah musyawarah mau bikin haul di rumah. Macin, ye, ponakan sini ya, semua kumpul, gue mau bilang ini, haul bapak ntar ya, tanggal 20 itu kira-kira, lu pada siap-siap dah, ada yang nyeletuk dah, gue bantuin, Haji dah, bantuin tenda, udah, oh ya udah, terus urusan makan siapa ini, udah gua, anak yang kedua nyeletuk, sound system urusan siapa ini ya, begitu, ini lagi rapat, umpama lagi rapat ini umpama lagi rapat, udah urusan gua aja dah, ya udah biarin, terus tuang sound lagi kekena nih, ya semuanya. Ada yang nyeletuk saudara, ponakan, Mang, mohon maaf sih nggak bisa bantuin apa-apa Mang, gajian belum, kerja kagak, saya gajian cuman 2,4 Mang tahun diri kan, tanggal 2 gajian, tanggal 4, nggak bisa bantuin dah Mang, biarin dah saya bantuin gelarin tiker aja dah Mang. Ya Allah, tuh yang gelarin tiker dapat pahala, yang sembarangan Bang nganterin kopi, lu kira ada pahalanya semua. Ini semua dihadiahkan buat almarhumin wal marhumat yang dihaulkan, semua pasti ada balasannya. Maka haul bermanfaat buat orang yang bikinin haul. Kita pengen meninggal dunia ninggalin anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang kerjanya minter-minterin orang tua, tanah udah dijual ngakunya belum. Bocah pinter itu tanahnya itu juga, suratnya ada 4 dia bikin. Bocah pinter, karena tuaan dapat warisan banyak kan, adenya bontot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini gara-gara bocah pinter. Akhirnya lama-lama kuburan engkong ada dijual sama dia. Itu bocah pinter temenan nantuk, lu kuburan engkong lu jual? Enggak, gue mau jual kuburan, gue jual tanah. Itu ada kuburannya lah, gue kagak tahu, gue sih menjual tanahnya, nggak jual kuburan. Ada kuburan yang ngikut aja tuh kuburan lagi, gue suruh jangan ngikut, yang ngikut juga tuh bocah saking pinternya Bang. Iya, makanya jangan punya S1, S2, S3, S ketok, S teler, beku kebanyakan S. Anak kita biar pinter asal bener, pengen bener tanamin ilmu agama, pinter sekolahin. Maka anak kita pengen punya jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah berbakti sama orang tua. Kalau pinter doang banyak Bang, orang pinter doang, ya kan? Itu yang pada ketangkep sama KPK yang pakai rompi oren, emang orang geblek, orang pinter semua itu. Wah, S1, S2, S3, S ketok, S teler, ya kan banyak S-nya dia. Kebanyakan S beku, ya kan? Makanya kita pengen punya anak yang soleh. Ini bakti, tanda bakti seorang anak buat orang tua, bikinin haul. Yang ketiga, manfaatnya haul apa? Buat orang yang datang haul. Kita semua yang datang di sini diingetin kembali, ternyata kita pasti bakal nyusul seperti almarhumin dan almarhumat yang dihaulkan malam ini. Bahkan Rasulullah bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Nyontoh Nabi cuma 63, jatahnya segitu doang. Maka malam ini yang udah 62 tahun 11 bulan harap makan yang enak-enak udah pokok, jangan pakai pantang-pantang udah Bang, mbak terus doa sebulan lagi syukur-syukur dapat bonus, ya kan? Maka ketika kita menjalani kehidupan, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, kehidupan dunia permainan dan sandiwara. Yang namanya permainan ada batas waktunya. Main bola dibatasin waktu,
45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu tahu para pemain bola waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau gol banyak, poin banyak jadi pemenang. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, si Puyol, Karim Benzema, ya kan, Gareth Bale, itu semuanya tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Gol banyak, poin banyak. Kalau poin banyak jadi pemenang, dikasih piala. Sama kita hidup di dunia dibatasin waktu, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 60, kita nggak tahu. Maka kita lagi dibatasin waktu, cari cara buat ngumpulin amal soleh. Hidup permainan, yang namanya main ada yang ngawasin, nggak sembarangan. Siapa yang ngawasin? Wasit jalannya pertandingan. Kita hidup di dunia diawasin, yang ngawasin Raqib Atid, CCTV-nya Allah yang nggak pernah tidur ngawasin kita. Bikin pelanggaran, wasit marah dong, prit, kartu kuning. Lu main jangan begitu, dikasih teguran. Yang benar kalau main, kita sering dikasih teguran sama Allah. Tegurannya banyak, berupa penyakit, ya bang, berupa kita teguran makhluk yang lain, gunung pada meletus, air datang banjir, ya Allah, angin kencang puting beliung, ya Allah, puting beliung. Kalau putingnya doang mendingan bang, ada beliungnya ini yang bahaya. Kata Allah, air datang yang banyak-banyak, jangan macam-macam sama air. Wah, bini kita aja kena air gendut, jangan macam-macam sama air, ya kan. Po, saya ngisi acara pas lempengan Kali Ciliwung sini Jakarta nih, saya bilang, Bapak Ibu, Jakarta nggak bakal kebanjiran kalau kita rajin istighfar. Nenek nyeletuk, tetap aja tahan, dapat kiriman dari Bogor. Saya bilang, Nek, jangan salahin orang Bogor sepenuhnya dong, salahin juga orang Jakarta. Kok orang Jakarta itu kalau malam minggu aja pada ke puncak, pada ke Bogor, pada ngairin, lah dikirim lagi tuh air dari Bogor. Saya kata gitu, lah air jangan macem-macem. Tawa aja deh po, ya gitu gue salah ngundang orang ini. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua haul malam ini kita baca Fatihah, doa kita semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dihaulkan girang gembira, dapat kiriman doa, kuburnya bisa menjadi raudhah min riyadil jinan, menjadi taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa qarabatina wa ustadina wa muallimina wa masyayikhina fid dini wa dunya wal akhirah, wa thumma ila arwahi khususan almarhumin wal marhumat sahibil bait wa usulihim wa furu'ihim, anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe